Adam makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, baru diciptakan oleh Allah, belum punya prestasi, belum punya prestasi. Bagaimana aku harus sujud menghormat dia? Lalu iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada dia? Saat itu juga terkutuklah iblis karena mengedekan kesombongan keakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil inabati wa bisidqi fit taubati. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana rizukna as-sidqa fit taubati wa a'inna ya rabbana ala tarkil ma'siyati wa a'inna ya rabbana ala husni ibadatik, ala ta'atik wa ala dhikrik. Waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, perindu-perindu ridha Allah yang malam ini berkumpul di tempat ini di malam bulan Ramadan. Mari kita lintaskan panjatan doa, semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti Allah pertemukan jasad kita saat ini, semoga Allah pertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah, dan alangkah indahnya hidup dengan cinta. Itulah yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita tumbuh suburkan kecintaan ini dengan membenahi cara pandang kita kepada diri kita dan cara pandang kita kepada sesama kita dan kepada saudara kita. Nabi mengajari bagaimana kita melihat diri kita, mengajari kalau kita melihat diri kita hendaknya jangan melihat diri kita dengan kesombongan, akan tapi hendaknya setiap dari kita melihat diri kita dengan pandangan-pandangan mata orang tawadhu, tidak akan merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Kemudian di saat memandang orang lain, tidak memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Maka kalau cara pandang ini betul-betul kita benahi, maka kita semua akan menemukan kemuliaan yang sesungguhnya. Pandangan kepada diri yang menjadikan kita runtuh adalah kesombongan. Iblis runtuh dengan kesombongannya. Iblis bukan orang yang tidak kenal Allah. Iblis bukan hamba yang tidak kenal Allah. Iblis bukan hamba yang tidak kenal ibadah. Bahkan iblis adalah sebelum dikutuk, iblis adalah satu makhluk yang sangat luar biasa hebat ibadahnya. Sampai dikatakan tidak ada secengkal bumi kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Dan begitu hebatnya iblis, akhirnya diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Bahkan dikatakan sebagai taus, sebagai semacam pemimpinnya malaikat saat itu. Dan setelah itu, ketika Allah menciptakan ayahanda kita, kakek kita Nabi Adam alaihissalam,
Baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Tatkala Allah telah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat semuanya agar sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu, dan semua malaikat pada sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Padahal iblis juga sudah digolongkan bersama malaikat, akan tapi iblis illa iblisa aba wastakbaro, iblis enggan, tidak mau, karena kesombongan yang menguasai dalam hatinya. Sombong karena apa? Dalam ayat lain disebutkan, di saat ditanya kenapa kau enggak mau sujud kepada Adam, dia mikir, aku suruh sujud sama Adam. Adam makhluk yang baru diciptakan oleh Allah, belum punya prestasi, bagaimana aku harus sujud menghormat dia? Lalu iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada dia? Saat itu juga terkutuklah iblis karena mengedekan kesombongan, keakuannya. Artinya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jika kita terlena, itu pun bisa menjadi sebab kita sombong, dan kesombongan itu menjadikan ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka di saat kita merendahkan orang lain, kita runtuh saat itu. Maka sekaligus ini pembenahan mata kami sendiri. Kalau kita bicara tentang orang hijrah, bicara tentang siapapun yang hijrah, kami mandang secara hakikat dan sesungguhnya ini adalah orang pilihan, orang istimewa dimanapun kalau kita melihat kisah hijrahnya seseorang. Karena mereka dari sebuah kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik, berat baginya. Dan mari kita pandang orang-orang yang ingin bergabung dalam gelombang atau kereta atau gerbong hijrah, kita pandang mereka dengan pandangan istimewa dimanapun kita berada. Dan kita kembangkan cara pandang ini, jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, biarpun seolah-olah di mata kita dia rendah. Karena sebab pandangan merendahkan itulah yang akan menjadikan kita rendah. Hari ini seseorang memang mungkin jelek-jelek sekali, tapi besok bisa diangkat oleh Allah menjadi orang mulia. Ada sebuah kisah, inilah yang harus kita benahi cara pandang kita. Jangan sampai di saat Allah telah mengumpulkan kita di golongan orang-orang baik, lalu kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Oh ahli neraka, oh terkutuk, oh ternistakan, oh tidak. Tapi mari kita pandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, jangan pandangan merendahkan. Ada sebuah kisah, kami anggap ini adalah kisah terindah dalam dunia hijrah dan dunia dakwah. Nabi pernah mengisahkan tentang dua model manusia. Yang satu adalah orang ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit, ibadahnya Masya Allah, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa. Di sisi lain, di tengah pasar ada preman, orang yang suka membuat keonaran di kampungnya. Dua-duanya orang yang masyhur, yang satu masyhur dengan kebaikannya, yang satu masyhur dengan keonarannya. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu, sama-sama orang masyhur. Yang satu masyhur dengan kebaikan, yang satu masyhur dengan kejahatan. Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah di atas bukit kehabisan bekal, mau tidak mau dia harus turun ke pasar, belanja di pasar. Sang preman pasar ini tiba-tiba saat itu tergerak hatinya, ingin pergi ke tempatnya sang ustadz, sang kiai, ingin minta doa. Seperti orang lain di saat berbondong-bondong ke sana minta doa, maka dia pun menginginkan untuk minta doa. Dia pergi ingin. Berangkatlah sang preman dari bawah, dari tengah pasar ke atas. Sang ustadz turun dari atas bukit. Mereka berpapasan, bertemu di tengah jalan setapak. Jalan setapak, jika ada dua orang berbeda arah, berpapasan di tengah jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah akan tabrakan. Dan di saat seperti itu terlihatlah sang preman, begitu melihat sang ustadz atau sang kiai yang dikagumi, tiba-tiba sang preman ini dikuasai oleh rasa hormat dan rasa kagum sehingga ia terduduk di jalan setapak. Sambil ia
mengambil jalan lebih pinggir lagi, lalu memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan sang ustadz, silahkan ustadz, memberi jalan kepada sang ustadz. Sang ustadz, sang ahli ibadah di saat melihat preman seperti itu merasa dia berhak untuk dihormati. Wong dia ustadz, dia ahli ibadah, semua orang datang kepadanya minta doa. Kemudian di saat seperti itu dia melompat begitu saja, melewati tanpa mengucapkan salam assalamualaikum, tanpa menegur dengan teguran baik, hendak kemana engkau anak muda, enggak ada. Dia melompat begitu saja karena dia merasa orang yang pantas untuk dihormatinya. Apa baginda Nabi menyebutkan, lihat dua model manusia yang berbeda. Dan sang preman di saat melihat sang kiai melewatinya pun yang ada di dalam hatinya adalah kekaguman. Biarpun sang ustadz sudah hilang dari pandangan matanya, tapi kagum tidak hilang dari hatinya. Enggak ada prasangka apa-apa. Hanya dia merasa bahasanya, iya diriku, aku memang orang jelek, jadi mau ketemu kiai saja kok ya kebetulan dia turun, memang saya belum pantas untuk ketemu kiai. Tidak ngoreksi orang lain, dia ngoreksi dirinya sendiri. Apa kata Nabi dalam kisah ini menyebutkan? Nabi menjelaskan bahwa lihat dua model manusia. Yang satu ahli ibadah, sehebat apapun ibadahnya seseorang, akan tapi dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka pandangan merendahkan itu menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dan saat itu juga hidayahnya dicabut, maka nol, dia tidak punya kebaikan karena sombong, merendahkan orang lain. Tapi begitu sebaliknya, siapapun yang katanya dia badung dan dia bandel, dia bikin onar, tapi kalau dia masih mengagungkan syiar agama, tandai dimanapun berada. Kalau dia masih mengagungkan syiar, disebut nama Nabi Muhammad, dia hormat. Berita tentang masjid, tentang majlis, tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulnya, kok pasti dia ada rasa kagum dan hormat. Tunggu dan tunggu dia, tidak lama akan diambil oleh Allah pada kemuliaan. Siapapun dia, mungkin kita melihat sebuah tempat dia pemabuk, penjudi dan sebagainya, tapi kalau sudah lihat syiar agama, syiar Allah, kok dia masih hormat, maka ketahuilah tidak lama dia dikubang kehinaan, tidak lama dia akan segera kembali. Inilah yang harus kita fahami, bahwa merendahkan orang yang terlihat rendah pun menjadi sebab kita runtuh. Bagaimana kalau kita merendahkan syiar agama, syiar kemuliaan? Begitu sebaliknya, kalau orang bisa mengagungkan syiar agama, maka ketahuilah tidak lama dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah kita tidak boleh merendahkan siapapun dari hamba Allah. Hari ini mungkin dia dalam kehinaan, tapi besok bisa saja diangkat menjadi orang mulia.